Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya umur panjang, sehingga malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail, dengan tarawih. Apalagi sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, sudah malam ke-26. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa, yang mana puasa ini adalah ibadah utama di dalam bulan Ramadan ini, yang telah Allah wajibkan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Dan kemudian bahwa puasa yang wajib ini adalah tidak semua puasa, melainkan hanya beberapa hari saja. Ditafsirkan lagi dalam ayat berikutnya 184, yaitu apa? Ayyam ma'dudat. Bahwa puasa yang wajib itu bukan semuanya. Karena ada juga puasa itu yang sunnah, ada puasa Syawal, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Senin Kamis dan seterusnya. Tidak semua puasa itu wajib. Yang diwajibkan Allah Taala hanyalah ayyam ma'dudat, yaitu pada hari-hari tertentu. Nah, kemudian kapan hari-hari tertentu itu? Allah tafsirkan lagi di ayat berikutnya, ayat 185. Kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bahwa puasa itu wajib hanya pada hari tertentu saja. Yang dimaksud dari hari tertentu yang wajib puasa itu adalah puasa, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang utama di bulan Ramadan ini tentu adalah berpuasa di siang harinya. Namun tentu sayang kalau kita di Ramadan ini yang merupakan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan yang Allah limpahkan semua kebaikan di dalam bulan ini, hanya kita isi dengan puasa saja siang hari. Tentu hendaknya juga kita isi dengan ibadah-ibadah lain. Nah, di antara ibadah lain yang secara eksplisit Allah inginkan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah, Bapak Ibu, adalah kelanjutan dari ayat yang kita bahas tadi, yaitu di ayat 186-nya. Allah bicara tentang apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat, kata Allah. Aku maha dekat. Allah menyatakan kepada kita bahwa Allah maha dekat dengan kita. Kemudian Allah juga menegaskan, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka mendapatkan petunjuk.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 186 ini tidak sedikit pun bicara tentang puasa. Dia bicara tentang pernyataan Allah yang maha dekat dengan hambanya, dan Allah kemudian berjanji akan mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Sementara ayat berikutnya Bapak Ibu, di ayat 187-nya Allah kembali lagi bicara tentang puasa Ramadan. Apa bunyinya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhdhana anfusakum fataba alaikum. Dan seterusnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ayat ini kalau di awal ayatnya Allah mengatakan dihalalkan kepada kamu pada malam-malam berpuasa itu, artinya bulan Ramadan pada malam harinya, apa? Ar-rafasu ila nisaikum, untuk berhubungan suami istri dengan pasanganmu masing-masing pada malam harinya. Bukan pada siang harinya. Artinya apa? Ayat 187 ini masih bicara tentang seputar bulan Ramadan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menariknya ayat 186 tadi yang kita bahas tadi, ayat tentang doa, ini Allah letakkan di sela-sela pembicaraan tentang Ramadan. Di sela-sela tentang pembicaraan puasa di bulan Ramadan. Nah, tentu tidak sembarang Allah meletakkan ayat tentang doa ini ketika sedang berbicara tentang Ramadan. Pasti ada hikmahnya. Nah, lantas apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya, di antara hikmah mengapa Allah letakkan ayat tentang perintah untuk berdoa ini di sela-sela pembicaraan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, tentunya apa? Tentu Allah juga menginginkan kita kepada umat Nabi Muhammad ini di bulan Ramadan yang mulia ini, selain kita mengisinya dengan berpuasa, selain kita mengisinya dengan qiyamul lail, selain kita mengisinya dengan tilawatul Quran, hendaknya di bulan Ramadan ini juga kita lebih banyak bertakarrub ila Allah dengan cara berdoa. Pertama Allah mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat dengan hambaku. Allah menegaskan bahwa Allah maha dekat dengan kita. Dan Allah berjanji akan mengabulkan semua permintaan hamba-hamba yang meminta kepadanya. Nah, dua poin ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, hendaknya kita umat Nabi Muhammad, terutama di bulan Ramadan ini, bisa lebih merasakan bahwa Allah itu betul-betul dekat dengan kita dalam keseharian kita. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita yang melatih diri kita, hati kita, untuk senantiasa merasakan Allah itu dekat. Kalau dalam pembicaraan tentang ihsan dan sebuah hadis yang panjang, Rasul mengkategorikan, jadi ketika suatu hari ada sesosok laki-laki yang mendatangi Rasulullah, yang ternyata laki-laki itu adalah Jibril yang menyerupai manusia, dia datang kepada Nabi menanyakan beberapa hal yang secara tidak langsung adalah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin yang lain tentang hal-hal yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut. Di antara pertanyaan laki-laki itu adalah apa? Mal ihsan. Apa itu ihsan? Rasul mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Rasul. Ihsan itu adalah apa? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi Rasul mengatakan ihsan itu adalah apa? Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan tidak mungkin kita akan melihat Allah di dunia ini. Tapi fa innahu yaraka. Yang jelas Allah itu maha melihat kita. Artinya Bapak Ibu, fa inni qarib, kata Allah, aku ini maha dekat dengan engkau. Oleh karena itu, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang sholat, baik sholat fardu yang 5 waktu maupun sholat-sholat sunat yang lainnya, apalagi tarawih, maka hendaknya
kita merasakan bahwa Allah itu maha dekat dengan kita. Hendaknya kita seakan-akan melihat Allah di dekat kita ketika kita sedang beribadah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang kita hormati, orang kita segani duduk di depan kita, memperhatikan kita sedang sholat, apakah mungkin rasa kita santai-santai atau berleha-leha atau goflah lalai ketika sholat, sementara kita sedang dipelototin oleh orang yang kita segani? Rasanya tidak mungkin. Kebayang Bapak Ibu nih, contohlah misalnya datang keluar kita kepala daerah misalnya, entah gubernur atau wali kota atau bahkan menteri datang ke Masjid Taqwa ini, duduk di depan sini, tengoknya kita yang sedang sholat nih. Mungkin nggak kita sholatnya gini-gini Pak? Rasanya tidak mungkin. Tentu kita sholat dengan sepenuh kekhusyuan gitu. Nah itulah yang harusnya kita tanamkan setiap kali kita sholat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihatnya. Kita bayangkan Allah itu sedang di depan kita, menengok kita sedang sholat. Sifat ini, sikap ini yang membuat kita bisa lebih konsentrasi dalam sholat, dan konsentrasi dalam sholat itu membuatkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita latih Bapak Ibu. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Membayangkan Allah itu betul-betul dekat, dan memang Allah maha dekat. Seakan-akan Allah itu ada di depan kita. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Dan ketika kita melihat, tidak bisa melihat Allah di sekitar kita, maka apa kata Rasul? Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kamu. Sifat ihsan ini juga Bapak Ibu yang membuat kita akan terus istiqomah berbuat baik dan ikhlas dalam setiap amal kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Bahwa yang kita harapkan dari setiap amalan kita ini bukanlah pujian, sanjungan, atau mencari muka di depan manusia, tidak. Yang kita harapkan dari setiap amalan kita dan ibadah kita adalah apa? Ridho dari Allah SWT, yang Allah itu senantiasa melihat apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Yang kedua Bapak Ibu yang dari Allah, hal yang ingin kita garis bawahi dalam Al-Quran surat 86 tadi, Al-Baqarah 86 tadi adalah apa? Janji Allah, uji budak watadda'i zadaan. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Sehingga Bapak Ibu, hendaknya di bulan Ramadan ini kita juga selain melatih diri kita untuk senantiasa merasakan Allah itu dekat dengan kita, kita juga hendaknya memperbanyak frekuensi doa kita kepada Allah. Apalagi Ramadan ini adalah bulan yang Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa semua hambanya. Waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan ini Pak? Kapan Bu? Waktu yang mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan sejak Ramadan masuk, di awal Ramadan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Artinya apa? Sebulan penuh Bapak Ibu. Sebulan penuh di bulan Ramadan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik subuh hari, siang hari, sore hari maupun malam hari. Oleh karena itu dalam hadis yang juga masyhur yang sering kita dengar berkaitan dengan Ramadan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan itu, siapa yang melakukan puasa Ramadan tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban, dia berpuasa di bulan Ramadan itu pertama dia karena keimanan kepada Allah, yang kedua karena ihtisaban, berharap. Nah, ihtisaban inilah sifat yang mendorong kita untuk mudah berdoa kepada Allah. Karena kita senantiasa ihtisaban, berharap.
memohon, bergantung kepada Allah. Karena memang setiap kali kita solat, setiap rakaat kita solat, kita senantiasa mengikrarkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang orang beriman, orang-orang yang berpuasa, hendaknya dia hatinya ketika dia berada di bulan Ramadan ini, hatinya hendaknya senantiasa berkait dengan Allah. Apapun yang dilakukan, dia perbarui niat, ya Allah, aku pergi ke masjid ini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, aku bersedekah, ada kota infak yang lewat. Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat, ya kan? Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. An-niyatu tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niatlah yang membedakan suatu kegiatan kita itu bernilai ibadah atau hanya seputar rutinitas. Ada kota infak lewat, kita bersedekah, kenapa? Apakah enggak enak sama yang lain? Segan kita, orang semua berinfak, kita tidak berinfak, segan. Akan kita berinfak juga. Sehingga infak kita ini karena didasari oleh tidak enak sama orang lain, akhirnya apa? Tidak bernilai ibadah. Tapi hendaknya ketika kita berinfak, hati kita juga berinfak. Dengan cara apa hati kita berinfak? Hati kita juga mengikuti tangan kita tadi. Ya Allah, itu tanganku masukkan uang ke dalam kotak infak, semuanya aku lakukan untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ketika dari rumah ke masjid, kita berjalan kaki, melangkah kaki kita, hati kita juga melangkah. Dengan cara apa? Ketika kaki kita melangkah ke masjid, hati kita juga melangkah kepada Allah. Ya Allah, kaki itu melangkahkan badanku ke masjid untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ketika tangan kita menolong orang, hati kita juga menolong orang. Dengan cara apa? Ya Allah, itu tanganku menolong orang untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Sehingga Bapak Ibu, keserasian antara ibadah zahir kita dengan ibadah batin dalam hati kita itu seselaras. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak kepada rutinitas ibadah. Sholat orang sholat kita, tarawih orang tarawih kita, puasa orang puasa kita. Tapi untuk apa kita beribadah? Hati kita tidak ikut. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaknya dengan cara berdoa ini, memperbanyak doa kepada Allah, kita juga melatih supaya hati kita senantiasa bergantung kepada Allah. Karena memang Allah lah tempat yang paling pantas untuk digantungkan, bukan kepada makhluk, bukan kepada selain Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita supaya kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, yang mana ketika kita sering mengadu dan meminta kepada Allah, Allah pun senang dengan kita. Ketika kita senantiasa mengadukan permasalahan kita dan menyampaikan hajat kita hanya kepada Allah, Allah senang. Ketika Allah melihat ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya meminta kepada dia, Allah lihat, aku senang dengan hamba itu. Dan Allah panggil penduduk langit, wahai penduduk langit, wahai para malaikat, lihat itu, di bumi ada hambaku yang meminta kepadaku, aku senang dengan dia, karena dia meminta kepada tempat yang tepat, yaitu kepadaku. Maka aku perintahkan kepada kalian, wahai penduduk langit, wahai para malaikat, cintailah hambaku yang meminta kepadaku itu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sering meminta kepada Allah, Allah senang. Dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyenangi kita. Sebaliknya, ketika kita sedang ada masalah, kita sedang ada keinginan dan hajat kita di dunia ini, lantas kita sibuk mengupayakan hajat kita itu dengan usaha kita sendiri, atau kita meminta tolong kepada orang lain, sedangkan kita tidak meminta kepada Allah. Allah tahu bahwa kita punya hajat dan tidak meminta kepadanya. Apa kata Allah? Lihatlah itu hambaku, sombong dia, angkuh dia. Dia merasa bisa menyelesaikan urusan dia sendiri tanpa perlu bantuan aku. Aku benci dengan hamba yang sombong dan angkuh ini. Sudah, urus urusan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita meminta kepada Allah, selain kita mengadukan asa kita hanya kepada tempat yang tepat, doa kita ini juga adalah cara kita menggapai
cinta Allah kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka tidak ada satu la mani lima ataita wala mu'ti lima manata. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga di bulan Ramadan ini kita juga hendaknya latihan, kita paksa, kita biasakan diri kita untuk meminta kepada Allah dengan sebenar-benarnya meminta, berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berdoa lisan kita dan juga berdoa hati kita. Dan ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah berjanji, uji budak watadai zadaan, aku akan mengabulkan semua doa-doa orang yang meminta kepadaku apabila dia minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga tausiah singkat ini membuat kita lebih mengisi hari-hari kita di 5 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan menyampaikan semua asa kita, doa kita, harapan kita, impian kita, baik dunia maupun akhirat. Urusan kita, urusan anak-anak kita, pasangan kita, suami istri kita, atau kita doakan keluarga kerabat kita, negeri kita, bangsa kita kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.